Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fa huwa wahdah ghafarul dzunub wa sattarul 'uyub wa 'allamul ghuyub. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Biyadihi maqalidus samawati wal ardh. Yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha', biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu, imamul muttaqin as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hadiyahu ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu jalla dzikruhu fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami'ah Mujahidin rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan salat Jumat di masjid yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang nanti di akhirat mereka kelak akan memiliki tempat yang sangat tinggi. Mereka akan memiliki maqam, kedudukan yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kedudukan ini mereka tidak merasa lelah, tidak merasa capek, dan tidak berfrustasi. Dan mereka juga tidak akan diperiksa amalan-amalan mereka, bahkan amalan-amalan yang pernah mereka perbuat. Sampai-sampai orang tersebut, saudara-saudara, di dalam sebuah hadis itu mereka kebingungan. Ini diakibatkan dari apa yang dia lakukan di dunia. Di antara mereka itu, kata Nabi, rajulun ubtuliyat bidunya falam yashghulhu akhir. Orang-orang yang mempunyai kesibukan lantaran keterbatasan rezeki mereka, sehingga dia berusaha, orang itu berdagang dan lain sebagainya, bahkan beraktivitas di masyarakatnya. Kemudian pekerjaannya itu, saudara-saudara, tidak mengakibatkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Pekerjaannya itu tidak melupakan mereka daripada kebutuhan mereka itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
bersama-sama melangkah ke dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka tentunya tidak ingin melupakan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala aktivitas kita, mudah-mudahan ini menjadikan kita makin dekat melalui ibadah Jumat kita ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimahumullah, siapapun kita, apapun profesi kita, semuanya pasti mengharapkan keselamatan dan kesuksesan serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi saudara-saudara, maaf, semua kita mengharapkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih kebahagiaan yang bukan sekedar hidup di dunia saja saudara, tapi kebahagiaan hidup kita di akhirat itu yang paling. Kalau kita seorang pedagang, tentu bagaimana supaya kita sukses. Walaupun kita menjadi, kalaupun misalnya kita menjadi seorang pejabat kelak yang akan datang, bagaimana supaya kita jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama kita, saudara. Terjerumus dalam hal-hal yang kurang berkenan dalam pandangan agama kita. Nah, tentunya di antara kita tanpa kecuali saudara-saudara, semuanya menginginkan keselamatan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup kita di akhirat. Hal ini bagaimana saudara-saudara kiat-kiatnya supaya kita bisa mendapatkan kesuksesan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan, baik itu duniawiyah maupun ukhrawiyah kita. Ikhwatal iman rahimahullah, ada sebuah hikayat, saya sebut sebagai hikayat, sebuah cerita yang berasal dari kalangan ahli tasawuf. Seorang imam besar dalam mazhab yang 4 bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau seorang ulama besar yang telah hafal hadis tidak kurang dari 1 juta hadis sanadan wa matnan. Beliau pernah bertanya kepada seorang sufi terkemuka di zamannya. Nama seorang sufi itu adalah Al-Imam Hatim Al-Assam. Imam Ahmad bertanya kepada Imam Hatim Al-Assam, "Wahai Imam Hatim Al-Assam, apa resepnya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keselamatan hidup kita? Bukan sekedar sukses dunia, tapi akhirnya kita selamat juga di akhirat nanti." Lalu Imam Hatim Al-Assam menjawab, "Setiap manusia," kata beliau, "tidak akan mendapatkan keselamatan kalau memang dia tidak memiliki 4 sifat sebagai berikut." Dan ini mudah-mudahan kita upayakan. Di antara 4 sifat ini setidaknya 1 atau 2 ada pada diri kita.
dan bila belum ada tentu kita berupaya saudara-saudara untuk bisa memiliki sifat tersebut. Yang pertama kata Imam Hakim Al-Asam, antaghfira lil qaumi jahla. Kita harus banyak memaafkan ketidaktahuan orang lain. Kita harus banyak memaafkan ketidaktahuan orang lain tentang diri kita. Artinya bila ada orang mencela kita ataupun apa saja yang melanda diri kita, orang mencemoohkan kita, maka kita harus banyak memaafkan. Ini sifat ini dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah kita. Ketika beliau dahulu pergi meminta perlindungan dari saudara-saudara beliau, tapi apa yang diterima oleh baginda Rasul, saudara-saudara, malah yang diterima adalah lemparan batu dengan berbagai bertubi-tubi lemparan tersebut. Tapi Nabi tetap memaafkan mereka yang memperlakukan yang tidak baik, saudara-saudara. Mereka tidak menyumpahi mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Ini yang pertama. Lalu kedua, kata Imam Hakim Al-Asam, antamna jahlaka fi, bahwa kita juga sampai berbuat sesuatu yang membuat orang lain ini jadi terluka barangkali disebabkan dari diri kita, saudara-saudara. Jangan kita mencerca orang lain, jangan memaki orang lain sampai berlebihan, saudara-saudara. Apalagi kita punya anak semuanya, yang tentunya sudah berkeluarga. Kemudian misalnya anak kita tidak lulus sekolahnya dalam ujian, kemudian kita maki-maki mereka karena tidak lulus. Sampai-sampai anak ini down, merasa frustasi dan sebagainya. Berikanlah. Bahkan saudara-saudara, ada yang sampai bunuh diri akibat dari makian, sampai mereka down, sampai bunuh diri. Karena apa, saudara-saudara? Karena ikhtiar mereka mendengarkan kita angkat, bukan kita puji, malah kita jatuhkan. Ini saudara-saudara penyebab menjadi tidak selamatnya kita di dunia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu yang ketiga, bahwa kita harus memaksimalkan pelayanan kita kepada orang lain. Memaksimalkan pelayanan kita kepada orang lain dalam hal apa saja, baik yang kecil maupun yang besar. Kita jadikan apa namanya, misalnya kita sebagai orang tua, maka maksimalkanlah pelayanan kita pada anak kita semampunya, saudara-saudara. Kalau kita misalnya menjadi karyawan di suatu perusahaan, maka maksimalkan pelayanan kita kepada perusahaan tersebut.
Jika kita misalnya menjadi seorang pemimpin, saudara-saudara, maka maksimalkan pelayanan kita kepada bawahan kita. Begitu seterusnya. Kalau kita jadi seorang mursyid, kalau istilah tasawuf, kita sebagai seorang guru, seorang tokoh, maka maksimal kita kepada umat. Kalau kita menjadi pelajar misalnya, tentu kita harus maksimalkan pelayanan kita sebagai pelajar. Ikhwatal iman rahimahullah, ini adalah bagaimana yang dipikirkan oleh kita. Bagaimana yang ada di benak kita. Kewajiban kita kepada orang lain, bukan hak kita dari orang lain. Ini penting. Dan yang terakhir, yang keempat, janganlah kita terlalu kepada orang lain. Juga jangan banyak kita meminta kepada orang lain, tapi sebaliknya haruslah kita banyak-banyak memberi kepada orang lain. Apa yang kita kumpulkan selama ini, saudara-saudara, dari hasil usaha kita, jadikanlah itu sebagai bekal untuk makin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam filsafat bola, saudara-saudara, bagaimana si pemain mengejar-ngejar bola, tapi setelah bola itu dia dapat, justru dia bagikan lagi bola itu kepada orang lain. Ini yang kemudian kita harus ambil hikmahnya, saudara-saudara, dalam segala hikmahnya yang ada. Ikhwatal iman rahimahullah, jangan kemudian kita tumpuk-tumpuk. Jangan kita tumpuk-tumpuk harta itu sebanyak-banyaknya, yang akhirnya kita ketika sudah tutup mata nanti, umur kita sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai A sampai Z kepada kita adalah kita sendiri, saudara. Tapi yang menikmati barangkali ini adalah ahli waris kita yang belum tentu ingat kepada kita. Tapi kalau kita berikan kepada orang lain, seperti disebutkan dalam sebuah hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang antara kamu sehingga dia lebih mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semakin baik akhlak kita kepada orang lain, dan semakin baik, dan semoga kita termasuk orang yang semakin baik juga perhatian kita kepada orang lain. Demikian khutbah singkat ini tentang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
demikian. Bagaimana ngomong? Ya, siap. Demikianlah maksudnya kita kerja bersama, sorjum bersama dan dengan Khotim Kiai Haji Latif RC